salah yang nyata. Ketika Yakub alaihissalam mengatakan bahwa inilah ajidari Yusuf, saya mencium aroma Yusuf, itu anak-anak cucunya bilang, innaka lafi dhalalikal qadim. Dolal lagi. Ayah ini masih aja dalam dolal yang dulu. Ayahnya kok nggak berhenti ingat Yusuf ya kan? Itu salah ya, dolal. Ya, dan tiga-tiganya ini masalah semua. Ini yang saya sebut dengan ini 3 dolal, yang tiga-tiganya dolal, Pak. Kan? Karena di sini mereka menganggap ayahnya salah, ini salah mereka. Ya kan? Kalau yang wanita tadi dianggap salah itu ada benarnya tapi ada salahnya. Nanti ada salah yang saya ungkapkan waktu sampai di ayat itu. Adapun yang mereka mengatakan bahwa kata Yakub aku mencium aroma Yusuf, gitu ya. Itu ketika mereka tidak percaya, mereka juga salah. Padahal mereka tahu ayah mereka adalah nabi. Baik, kemudian begitulah sampai kisahnya kita tahu bahwa kemudian Yusuf dibuang ke sumur. Akhirnya mereka sepakat kan, qala qailum minhum la taqtulu Yusuf. Masih ada yang ini namanya hubungan emosional persaudaraan. Nanti di ayat berikutnya nanti ketika Yakub bicara ada hubungan emosional keayahan. Ini manusiawi. Ternyata ada juga yang gak tega, jangan bunuhlah, maksud dibunuh ya kan? Jangan bunuh, la taqtulu Yusuf. Gak usah dibunuh, tapi buang aja ke sumur. Nanti kan kalau ada orang lewat, jadi dia masih berharap saudaranya selamat, cuma yang penting jauh dari wajah ayah. Itu yang penting. Pokoknya jauhkan dari wajah ayah kita nih. Yakhlulakum wajhu abikum. Pokoknya jauh dari wajah ayah. Dia maunya, udah dibuang. Akhirnya mereka sepakat pada yang lebih rendah ini, bukan bunuh. Alhamdulillah ya kan. Pokoknya gak usah khawatir Pak. Kalau antum ditakdirkan oleh Allah tertentu, antum tidak meninggal sampai takdir itu terjadi pada diri antum. Gak usah khawatir. Ini kan rencananya harusnya mati kan. Tapi gak mati karena Yusuf masih punya sejarah panjang kebesarannya. Dan Yusuf masih harus hidup, setidaknya dari peristiwa ini, hidup lebih dari 100 tahun. Menurut sebuah riwayat. Setelah peristiwa ini. Setelah peristiwa hasad ini, itu disebutkan Yusuf setidaknya kurang lebih dari 100 tahun hidupnya. Makanya nggak mati karena memang takdir Yusuf masih harus mengalami kebesaran-kebesaran. Dan ini pula yang membuat Yakub 80 tahun tetap sabar dan yakin Yusuf masih hidup. Apa sebabnya? Kan sudah nggak ada berita. Kan coba sekarang mohon maaf dasarnya. Umpamanya ada peristiwa kecelakaan. La qadarullah terjadi kecelakaan yang berlalu, ya kan? Umpamanya pesawat Malaysia itu sampai sekarang nggak ketemu itu, kan orang akhir sudah gitu ya. Yang semua berita yang ada sudah banyak yang menyerah dan mereka sudah meninggal semua. Padahal baru berapa itu? Peristiwanya kapan peristiwanya? Yakub bertahan 80 tahun yakin Yusuf masih hidup. Ini bukan sekedar yakin, kalau yakin itu emosional Pak. Yakin dalam makna emosi bukan. Yakub memiliki ilmu bahwa Yusuf masih hidup. Ini enaknya orang punya ilmu. Hidup tuh gak tebak-tebakan Pak. Dan nyaman, ya sudah. Kalian mau bicara apa ya kan? Ayah yakin Yusuf masih hidup. Karena ada ilmunya. Ini ilmunya. Karena mimpi Yusuf dengan sangat jelas takwilnya. Belum kejadian loh, kan anak itu hilang. Belum kejadian, 11 saudaranya bahkan bapak ibunya Syams wal Qamar semua sujud di hadapan dia. Belum kejadian itu. 80 tahun berpisah, nah pasti dia masih hidup. Karena belum kejadian ini. Dan takwil ini jelas benar. Ya, itu pakai ilmu Pak. Maka ujungnya nanti Yakub begitu dapat bajunya Yusuf semelek gitu ya, bisa melihat lagi dia lihat, kan aku udah bilang ke kalian semua bahwa aku tahu apa yang tidak kalian tahu, tuh. Itu setelah 80 tahun Pak, ya Allah lihat. 80 tahun memendam kalimat itu Pak. Antum tahu itu, makanya yang sabar nggak apa-apa. Kadang-kadang kalimat itu perlu keluarnya sekian puluh tahun ke depan nggak apa-apa. Aku udah bilang, ya kan? Ayah nih punya ilmu yang kalian tidak punya ilmunya. Itu 80 tahun berikutnya baru saja. Yang sabar ya nggak apa-apa. Sabar itu. Baik. Ya, ketika mereka kemudian menjual Yusuf segala macam dan kemudian dijual dan seterusnya, wa qala alladzi ishtarahu min misra limraatihi akrimi mathwah. Ketika Yusuf dibeli
oleh keluarga istana itu. Kemudian sang raja berkata pada istrinya, akrimi mathwa, muliakan anak ini. Ya, muliakan anak ini, asa ayyan fa'ana, mudah-mudahan anak ini manfaat buat kita. Au natakhidahu walada, atau kita ambil aja jadi anak. Disebutkan oleh para ulama bahwa waktu si raja Mesir ini berkata pada istrinya, ini Yusuf dengar, Pak. Yusuf dengar kalimat itu. Akrimi mathwahu asa ayyan fa'ana au natakhidahu walada. Yusuf dengar. Yusuf yang dibuang, disia-siakan oleh saudaranya gitu. Kemudian ternyata ada orang lain yang justru menyelamatkan, memuliakan dia, siap menjadikannya sebagai anak, bahkan tinggal dalam istana. Kebaikan bukan? Kebaikan. Makanya lihat. Ini akhlak mulia yang dicontohkan para nabi, yaitu membalas kebaikan dengan kebaikan. Ini perintah Rasulullah Muhammad SAW bahkan. Beliau mengatakan, man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Kalau ada yang memberikan kebaikan kepadamu, maka tolong dibalas. Ya, ada yang ngirimi hadiah Ramadan gini, hadiah korma gitu ya. Balaslah kebaikannya, antum ngirimin apa ke beliau ya. Fa illam tajidu fad'ulah, kata Nabi SAW, kalau kamu tidak punya untuk membalasnya, doakan yang baik buat dia. Itu adab, akhlak, itu akhlak. Nabi Yusuf alaihissalam ketika nanti digoda oleh istrinya, dia mengatakan apa? Qala ma'adzallah. Kata Yusuf, a'udzubillah. Saya berlindung pada Allah, saya tidak mau perbuatan dosa ini. Innahu rabbi ahsana mathwai. Rob di sini bukan Allah. Para ulama tafsir mengatakan Rob di sini artinya tuan. Majikan saya, itu suamimu. Suamimu. Sesungguhnya dialah tuanku yang telah memberiku posisi yang baik ini. Innahu rabbi ahsana mathwai. Dimadukan dua hal. Yang pertama imannya, yang kedua membalas jasa kebaikan orang itu. Itu akhlak, Pak. Jadi kalau ada istilah di bahasa peribahasa kita, air susu dibalas dengan air tuba, wah itu orang kebangetan banget itu. Gitu ya? Kebaikan balas dengan kebaikan, itu akhlak para nabi. Setelah itu kita tahu akhirnya Yusuf digoda oleh istri penguasa itu, waradhatul lati huwa fi baitiha an nafsih. Ini kisah wanita ini nanti puncaknya di kalimat inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian para wanita memang sangat besar. Ini memang bahasnya agak enak dikit, tapi saya bahas dikit aja ya, karena nggak enak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tipu daya setan itu disebutnya lemah. Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tapi ternyata bicara tentang perempuan, inna kaidakunna azim. Ternyata tipu daya wanita itu besar. Ini memang itu ya. Tapi ini Quran memberi pelajaran. Ini bukan mencela wanita, tapi ini memberikan peringatan baik pada laki-laki ataupun pada wanita. Dan ternyata benar. Lihat perencanaan yang dibuat oleh sumbernya itu kan istri penguasa ini. Yusuf begitu makin besar kok tambah ganteng gitu. Nah, ganteng anak ini kan. Dan Nabi SAW kata ini dalam hadis sahih, Nabi ketika Mi'raj ke langit yang ketiga bertemu Nabi Yusuf, ya kan? Kata Nabi Muhammad SAW, saya bertemu Yusuf. Laqad u'tiya syatral husn. Dia telah diberikan setengah ketampanan. Para ulama berbeda pendapat apa arti setengah di situ. Apakah artinya setengah betul-betul bahwa tampan itu kan satu benda gitu, ganteng itu ya kan, separuh milik Yusuf sendiri. Nah, yang lainnya kita rebutan ini. Itu apakah itu maknanya? Ada yang mengatakan itu sebagian mengatakan yang lain. Oke, yang jelas ganteng banget. Antum cari orang paling ganteng hari itu nggak ada apa-apanya mah itu ya, nggak ada apa-apanya ya. Antum cari orang ini ganteng sekali, nggak ada apa-apanya itu. Makanya kalau bikin sinetron Yusuf agak susah nyarinya.
Siapa pemerannya? Ya, walaupun ada juga, udah maksain dikit nggak apa-apa ya. Ya, ini ketika ketamparannya terlihat seperti itu, kemudian digodalah oleh istrinya, dikunci pintunya segala macam, dan qadarullah kemudian inilah semua takdir Allah SWT ya. Begitu Yusuf nggak mau, Yusuf lari dikejar, kemudian begitu wa alfaya sayyidaha ladal bab. Kemudian ketemu tuannya, suaminya si istri ini di depan pintu. Pintu dikunci. Yusuf bajunya robek dari belakang kan. Begitu buka gitu. Kaget gak? Luar biasa kagetnya, betul? Kebayang gak bagaimana ekspresi perempuan kaget? Tapi karena perempuan itu canggih, Pak. Canggih dalam bab ini. Dia santai aja. Ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjan au adzabun alim. Coba suamiku, apa nih balasan orang yang mau berbuat jahat pada istrimu? Coba. Yang jahat siapa, yang dituduh siapa? Seketika dia bisa membalikkan, ada orang yang gugup itu langsung geragapan kelihatan ya. Dia pandai itu. Apa balasan orang yang mau berbuat jahat? Ini kalau nggak dipenjara harus siksa nih orang nih. Yusuf hanya mengatakan bahwa dia yang goda saya. Dan seterusnya sampai dibuktikan. Yang menjadi masalah adalah ketika sudah diketahui bahwa ternyata Yusuf benar. Dalam kisah kita tahu wasyahida syahidum min ahliha, ketika ada yang memberikan saksi segala macam tentang baju itu. Dan kisah baju ada 3 baju di dalam kisah Yusuf. Nanti ada yang mau nyampaikan ya? Ada 3 baju dalam kisah surat Yusuf dan 3-3-nya istimewa. Jadi kisah itu berputar pada mimpi, baju, ya kan? Luar biasa ini, Pak. Luar biasa. Atau ini orang-orang yang biasa ini tahu membuat ilustrasi ini. Yusuf begitu ketahuan bahwa dia sudah benar, maka pembesar mengatakan, Yusufu a'rid an hadza. Yusuf, kamu jauhlah dari ini semuanya, tolong ditutupi masalahnya. Ini aib keluarga besar, Pak. Keluarga pemdidik ditutup. Wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in. Kata suaminya kepada istrinya itu, kamu istighfar. Kau minta ampun. Karena kamu yang salah. Di sini Yusuf alaihissalam diminta untuk menutup, tapi ternyata kebongkar juga. Yusuf penutupnya. Sudah itu aib. Ditutup ternyata kebongkar juga. Mudah-mudahan Allah lindungi aib kita mudah-mudahan, karena Masya Allah ini sebagaimana doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aibku dan berikan rasa aman pada rasa takutku. Karena tidak ada di antara kita yang tidak punya salah. Maka mintalah ditutup Allah SWT. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Memang di tafsir di Ibnu Katsir ada kalimat singkat gitu, tapi luar biasa, Pak. Ketika beliau mengatakan, mengapa ya kok suaminya si pembesar itu kok kelihatannya nggak terlalu marah gitu ya? Kayaknya gampang, udah kamu minta maaf, ya, karena kamu salah. Kebayang nggak para ayah, para laki-laki kalau istrinya tiba-tiba begitu? Kebayang kan? Kebayang, Pak. Ini kenapa bisa begitu? Ibnu Katsir mengatakan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, memang si raja ini orangnya lembut sekali. Kalau ini keistimewaan. Tapi kemungkinan yang kedua ada. Karena istrinya pun tahu aib suaminya. Yang istrinya nggak akan sabar juga ngeliat itu. Sudahlah kalau gitu sama-sama kita kan. Sudah selesai kan. Tapi kemudian akhirnya berita tersebar juga di seluruh wa qala niswatun fil Madinah imra'atul aziz turawidu fataha an nafsiha qad syaghafaha hubba. Ternyata kata para wanita ini jadi bahan gosip. Jadi ini menjadi gosip istana, ya kan, gosip kota. Jadi dulu gosip itu memang penyakit wanita ternyata di ayat ini. Mereka menggosip bahwa ini ternyata ternyata istri penguasa kita ini tertarik sama budaknya. Ternyata. Atau coba lihat. Yang dikomentari oleh para wanita di zaman itu bukan rencana zinanya. Tapi dia nggodain budaknya. Kenapa? Para ulama katakan, karena itu masyarakat kafir. Masyarakat kafir zina biasa aja kali. Tapi ini kan gak kelas kali gitu. Ini gak kelas, Pak. Gak kelas, masa tertarik sama budaknya.
maka muncul kembali tadi makar wanitanya, muncul lagi itu putri istri penguasa itu muncul lagi makarnya. Kemudian diundang mereka, kita tahu, diundang mereka apa segala macam, undang makan. Makar, gak ada yang tahu kalau itu makar juga kan. Undang datang kumpul ya kan, diundang di istana ya. Kasih pisau, kasih buah kan. Kemudian dia berkata, qalati khruj alaihin. Yusuf keluar. Lihat Pak isengnya. Yusuf keluar, Pak. Yusuf keluar. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Dia mengatakan begitu ngelihat semua wanita ngelihat Yusuf keluar itu, mereka sampai ini bukan manusia, ini sambil motongin tangannya, Pak. Ini bukan manusia, ini malaikat. Dari mana mereka tahu itu malaikat? Apa mereka pernah lihat malaikat? Itu bukti bahwa sejak zaman dulu orang memahami malaikat adalah gambaran kesempurnaan. Dan orang memahami setan adalah gambaran keburukan. Makanya buat mereka pokoknya kalau istimewa itu malaikat aja. Ya, walaupun mereka orang nggak tahu itu malaikat. Ini malaikat. Apa jawabannya? Wanita ini mengatakan qalat fadzalikal ladzi lumtunnani fi. Ini nih laki-laki yang kalian gosipkan saya itu. Dia mengatakan, kamu lo ngelihat baru sekali udah motongin jari masing-masing. Lah aku lo tiap hari ngeliatin dia. Itu di tafsir ditulis itu, kalimat itu ditulis, Bang. Anu buka tafsir. Ditulis kalimat itu bahwa kamu kan baru sekali ngelihat Yusuf, sekali kau lihat udah motongin tangan lo coba. Itu ngeliat sekali motong tangan, lihat 5 kali motong leher kalimat itu. Ya, fadzalika alladzi lumtunnani fi. Iya rawadat lumtunnani fi, jadi dia bilang pokoknya ini menjadi sebuah legitimasi akhirnya. Akhirnya dia ngancam lagi perempuan ini. Pokoknya tidak ada habisnya dia ngancam. Pokoknya kalau sampai dia tidak mau memenuhi keinginan saya maka akan dipenjara. Yusuf dari dalam kan tadi baru keluar masuk lagi kan dia dengar. Maka dia berdoa, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak ini. Lihat Pak, kan pilihannya 2 ya. 1 berbuat dosa, zina. Yang 1 penjara. Milih mana? Milih mana? Harusnya milih yang ketiga Pak. Betul kan? Harusnya milih yang ketiga. Apa yang ketiga? Ini disampaikan para ulama. Apa yang ketiga? Yang ketiga, ya Allah selamatkan aku dari kedua-duanya. Ayo dong. Harusnya itu yang dipilih Yusuf. Tapi Allah gerakkan lisan Yusuf untuk menemui takdir baiknya. Bahwa tergerak lisan Yusuf, ya Allah penjara lebih aku sukai. Harus masuk penjara. 7 tahun di penjara Pak. Enggak sebentar, 7 tahun di penjara. Makanya antum perhatikan tuh. Penjara itu isinya tidak semua orang salah. Supaya antum tahu. Karena Nabi Yusuf pernah di penjara. Dan bukan karena kesalahan, justru karena kemuliaan. Saya belum meneliti kalau penjara Indonesia ya. Antum boleh teliti. Antum teliti aja berdasarkan kajian surat Yusuf ini. Nabi Yusuf alaihissalam ternyata untuk masuk penjara itulah kemudian beliau nanti akan menemui takdirnya, karena dari situlah dia bertemu si 2 pemuda tadi tentang mimpinya sampai disebutkan di raja-raja tertarik dan seterusnya. Ini Bapak Ibu rahmati Allah, ada kalimat bagus sekali, saya suka kalimat ini. Dan Yusuf alaihissalam ini sebenarnya Allah berikan 2 ketampanan wajah, ketampanan hatinya. Ternyata ini kalimat bagus nih. Ini ada acara TV, seorang pembawa acaranya bilang begini, Yusuf masuk penjara karena ketampanan wajahnya, dan dikeluarkan Allah dari penjara karena ketampanan hatinya. Jadi status lagi ya kan? Baik, Yusuf betul masuk penjara gara-gara apa? Gara-gara ganteng Pak. Ini resiko orang ganteng. Iya, makanya semua itu ujian Pak. Semua ujian. Termasuk ganteng itu ujian. Makanya nggak mudah juga ya kan? Nggak mudah. Ya ini resiko orang-orang ganteng. Jadi hati-hati antum yang ganteng-ganteng ini memang Masya Allah ya mudah-mudahan Allah jaga ya kan? Yusuf dengan ketampanan wajahnya dia
gara-gara itu masuk penjara, tapi karena ketampanan hatinya dia keluar dari penjara. Kan orang jadi orang yang baik. Bahkan anak muda yang minta ditakwilkan mimpinya, dia berkata, inna naraka minal muhsinin. Kami Yusuf melihat kamu ini orang baik. Padahal kan berteman baru. Berteman itu kan baru. Ternyata diamati betul ya satu orang ini. Begitu diamati, dua orang ini yakin ini orang di penjara bukan karena kesalahan. Ini orang baik nih, cuma di penjara. Ya, makanya mereka yakin betul. Karenanya walau mereka belum akrab dengan, belum kenal baik dengan Yusuf, ketika mereka mau nanya, mau minta fatwa sesuatu, nanyanya ke orang baik. Itu bahayanya kalau masyarakat, Pak, ada orang yang pura-pura baik, itu yang bahaya. Karena nanti masyarakat akan berkerumun di sekitar dia, dan akan bertanya apa saja kepada orang yang dianggap baik padahal ternyata tidak. Itu bahaya. Kalau ketemunya seperti Nabi Yusuf itu Masya Allah, tabarakallah. 7 tahun di penjara Yusuf alaihissalam, dan kita kemudian dikeluarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum dikeluarkan Yusuf itu juga cerdas, Pak. Karena begitu mau dikeluarkan Yusuf nggak mau. Padahal sudah lama loh, Pak. Ditungguin kan. Kapan udah 7 tahun di penjara? Begitu sang raja mengatakan itu nih bawa ke sini Yusuf. Yusuf bilang nggak mau. Utusan yang datang ke Yusuf bilang sampaikan ke mereka, ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Tanyakan dulu, suruh raja menanyakan, itu para wanita yang motong jarinya itu apa dulu ceritanya. Yusuf ingin mengatakan bahwa liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib, agar sang raja tahu bahwa saya tidak berkhianat saat dia tidak ada. Kan ini orang baik sama saya. Kalau pengkhianat itu berkhianat pada orang baik, Masya Allah. Maka akhirnya begitu disampaikan, dan si istri penguasa akhirnya mengakui al-ana hasal haq ana rawatuhu an nafsih. Sekarang sudah nyata benar, kebenaran itu sudah terlihat nyata, akulah yang dulu menggoda Yusuf. Baik, setelah itulah kemudian sang raja mengulangi kalimatnya dengan kalimat yang sama tapi ditambahi, itu nih astakhlisu li nafsi. Bawa ke sini Yusuf, akan saya posisikan dia khusus, saya pilih untuk saya. Nah, kalau tadi kan cuma datangkan, kalau sekarang datangkan saya akan istimewakan dia. Begitu seterusnya sampai dia mentakwilkan mimpi, dan sampailah sampai bahkan ada pengakuan luar biasa, Yusuf ayyuhas siddiqu aftina. Yusuf wahai orang yang jujur. Pengakuan hadir justru langsung dari orang yang berhadapan masalahnya dengan kita, itu pengakuan yang luar biasa. Karena sebenarnya kan masalahnya dengan suami, dan ternyata sang suami yang mengatakan engkau adalah orang yang jujur, orang yang benar. Singkat kata bahwa Yusuf alaihissalam kemudian dengan semua kebesarannya dan dengan saudara-saudaranya, kemudian sampailah di akhir kisahnya dia memanggil semua saudara-saudaranya, panggil ayah ke sini, ya kan, panggil semua saudara-saudara ke sini, bahkan masyarakat kumpulkan semua, panggil ke Mesir karena di Palestina saat itu masih Badui, panggil ke sini dan kami kumpul di situ. Maka begitu kumpul, Quran menguraikan dengan luar biasa, Pak. Antum bisa bayangkan, ini perpisahan 80 tahun lamanya menurut riwayat, 80 tahun, dan kerinduan ayah semakin besar ketika ternyata mencium aroma Yusuf. Dan mencium aroma Yusuf itu ternyata adalah mukjizat Nabi Yakub. Karena dalam tafsirnya falamma fasalatil 'ir, ketika rombongan itu baru bergerak dari Mesir bawa baju Yusuf, kan Yusuf memberikan ke saudara-saudaranya. Kan ini kasih ke ayah, kau letakkan di wajahnya, nanti ayah akan lihat lagi, akan bisa melihat lagi. Kemudian menurut sehingga saya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan perjalanan itu perlu 8 hari. Jadi jarak 8 hari Allah sampaikan dengan angin itu, anginnya sudah lebih dulu daripada rombongan. Angin berangkat lebih dulu. Begitu. Dan itu ternyata hanya Yakub yang bisa menciumnya. Maka Yakub bisa mencium aroma Yusuf padahal masih 8 hari sampainya. 8 hari lagi sampainya. Kemudian makanya dia mengatakan innila ajidari Yusuf. Aku bisa nyium aroma Yusuf. Gitu ya. Jadi ini bapak yang luar biasa sampai hafal aroma anaknya, Pak. Gitu ya, para ayah yang hafal aroma padahal anaknya 12. Ya kan? Ya, kita suruh nyiumin nanti satu-satu, Bu, suruh nyium, bapaknya suruh nyium, hafal apa enggak anak pertama, anak kedua, ya kan?
Ya, termasuk saya nggak hafal lagi ya. Ini luar biasa, Yakub luar biasa. Yakub alaihissalam tahu yang mana ini Yusuf, ini aroma Yusuf nih. Dan itulah kemudian Yusuf dan ternyata benar. Bahkan Yakub sampai mengatakan juga, ya itu kalau saya nyium aroma Yusuf. Laula antufannidun, itu pun kalau kalian percaya dan kalian tidak nuduh saya sudah pikun. Kalian tetap nggak percaya juga kan? Bener aja nggak percaya kan? Ayah ini tafta'u tadhkuru Yusuf. Ayah ini masih aja nginget-nginget Yusuf. Udahlah ya, kan? Masih aja Yusuf. Karena ayahnya punya ilmu dan yakin Yusuf hidup. Dan benar. Kemudian ayahnya melihat dan bisa melek kembali. Ini luar biasa ini, gitu ya. Dan setelah itulah maka dibawa. Lihat pertemuan luar biasa. Pertemuan setelah perpisahan puluhan tahun lamanya. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawai. Ini para ulama tafsir ada perbedaan pendapat tafsirnya, tapi di antara tafsir mengatakan bahwa ketika rombongan ini datang, disebutkan Yusuf sebagai seorang menteri menjemput ayahnya di luar kota Mesir. Ketika dengar bahwa sudah dekat, dijemput. Ini adab luar biasa pada orang tua dan saudara kerabat. Bahkan disebutkan saat itu sang raja langsung memberikan titah bahwa ikutlah kalian semua para menteri keluar bersama Yusuf menjemput Nabi Yakub alaihissalam. Karena itu Nabi. Ya, dan bahkan disebutkan rajanya pun ikut keluar menjemput itu. Makanya begitu pertemuan awa ilaihi abawai. Bahkan kemudian Yusuf memeluk kedua orang tuanya. 80 tahun berpisah. Lalu dipeluk orang tuanya. Kemudian Yusuf mengatakan, qala dkhulu Misra insyaallahu aminin, silahkan masuk ke Mesir, kalian semua aman. Masuk ke Mesir. Masuk ke istananya, didudukkan di singgasana. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Dan kedua orang tuanya didudukkan di arsy, tempat duduk. Wa kharru lahu sujada, dan semua sujud. Saat itu sujud disebutkan oleh para ulama bahwa sujud adalah merupakan syariat yang saat itu masih boleh, tetapi sampai Nabi Isa. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW sujud sudah tidak diizinkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dulu sebagai penghormatan pada yang tua sujud. Kalau di zaman umat Nabi Muhammad SAW dilarang. Mu'adz bin Jabal pernah sujud di hadapan Nabi, kata Nabi SAW tidak boleh sujud. Salman pernah sujud di hadapan Nabi, kata Nabi sujud hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Kemudian mereka sujud sebagai penghormatan, wa kharru lahu sujada, kemudian lihat kalimat waqal. Yusuf berkata, sebenarnya Yusuf dulu ngadu pertama tentang mimpinya, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ya, inilah takwil mimpiku yang dulu. 80 tahun mimpi baru kejadian. Qad ja'alaha rabbi haqqa. Ini Allah Rabbku menjadikannya dia benar nyata. Bahwa ini kejadian betul. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijn. Dan dialah Allah yang telah mengeluarkan aku dari penjara. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, ini luar biasanya Nabi Yusuf. Ini akhlak para nabi. Apa yang membuat Nabi Yusuf di penjara? Kan sebenarnya tidak jauh dari rangkaian saudara-saudaranya ini. Saudara-saudaranya itu Bapak Ibu, saudara-saudaranya itu sampai detik ketika mereka minta bantuan karena kering di negeri Syam dan mereka ke Mesir. Dan mereka belum tahu kalau menteri itu saudaranya, Yusuf, gitu ya. Mereka itu masih gitu bicaranya tentang Yusuf, masih ngungkit-ngungkit Yusuf dengan bahasa jelek. Karena Yusuf kan sengaja meletakkan itu kan, suwa'al malik gitu, buat petakaran itu diletakkan di karung adiknya kan, supaya dia bisa nahan adiknya, dia nahan Binyamin. Kan? Begitu ketahuan bahwa inilah pencurinya, padahal bukan mencuri, dan itu sudah direncanakan oleh Yusuf. Yusuf sudah bilang ke adiknya. Ya sudah bilang, ini sudah direncanakan, sehingga adiknya juga tidak kaget. Tapi mereka kaget, begitu mereka kaget kok adiknya nyuri, mereka bilang, kalau dia nyuri nggak aneh, dulu saudaranya juga tukang nyuri. Siapa maksudnya? Yusuf alaihissalam. Jadi memang mereka ini Masya Allah gitu. Dan orang bilang, hasad sudah puluhan tahun tuh bisa nggak hilang. Hasad puluhan tahun bisa nggak hilang. Nah, jadi itulah ketika seperti itu maka tolong dijaga. Hasad memang tidak mudah, kita berlindung pada Allah, bersihkan hati kita itu. Dan ternyata ini akhlak para nabi, Pak Subhanallah, tawadhu.
rendah hati kita. Dan sudah sampai menyakitkan segitu panjangnya, dari mulai diceburin ke sumur terus sampai puluhan tahun itu masih jahat. Tapi begitu bicara dengan ayahnya, Yusuf hanya berkata, menyebutkan cuma satu masalah hidupnya. Padahal masalahnya banyak banget kan. Cuma satu disebutkan, alhamdulillah Allah mengeluarkan aku dari penjara ya. Cuma urusan penjara. Urusan penjara, dan penjara pun tidak ada hubungannya langsung dengan saudara-saudaranya. Jadi nggak ada yang disebutin tuh. Ini akhlak, subhanallah, nggak usah diungkit lagi, sudah lewat, sudah lewat, ya kan? Sudah lewat. Ini masih diungkit aja kan? Sudah lewat, milikilah jiwa yang lapang seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan Yusuf tuh waktu mengenalkan, semua sudah kumpul saudara-saudaranya yang 11 orang itu. Bagaimana Yusuf mengenalkan? Ana Yusuf wa hadza akhi. Ini Yusuf dan ini Bunyamin saudaraku. Itu Yusuf sambil nangis dia buka tutup singgasana mahkota kepalanya itu. Kemudian dia nangis dan dia berkata bahwa aku Yusuf. Lihat, Yusuf tidak mengatakan aku nih menteri Mesir. Dia tidak mengatakan, kalian semua tahu sekarang siapa yang berhasil? Gak ada kalimat itu, Pak. Gak ada itu kalimat, tolong dihindari ya. Ya sudah maafkan, sudah, gak apa-apa. Sudah. Dia hanya menyebut namanya, aku Yusuf. Padahal dia pembesar Mesir, Pak. Yang masuk ke istana Yusuf saja 8 pintu semua dijaga penjaganya. Gak semua orang bisa. Tapi Yusuf turunkan derajatnya karena posisinya adik. Dia bilang, aku Yusuf. Dan ini saudaraku. Akhlak para nabi. Makanya kemudian beliau mengatakan, waja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitan wa baina ikhwati inna rabbi latiful lima yasha. Setelah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kalian juga dari badui ke sini, itu juga kenikmatan besar kebersamaan. Setelah dulu setan yang memisahkan antara aku dan saudara-saudaraku, Nabi Yusuf mendingan nyalain setan aja. Udahlah yang salah setan, ini memang salah setan yang salah ya, bukan kakak-kakak saya, nggak apa-apa. Ini pemaaf luar biasa. Terakhir sekali, setelah semua kenikmatan didapatkan Yusuf, setelah perjalanan panjang tarbiyah Allah Subhanahu wa taala, sekarang berkumpul semua dengan orang tuanya, keluarganya, kakak-kakaknya, semua bahkan masyarakatnya, bahagia mereka di Mesir, sebuah negeri peradaban saat itu. Kemudian dia berdoa, Rabbi qad ataitani minal mulk. Ya Allah, sudah kau berikan kepadaku kerajaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan telah kau ajarkan kepadaku tafsir mimpi. Diulang lagi. Karena ini yang luar biasa. Fatiras samawati wal ard, engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Anta wali fid dunya wal akhirah, engkaulah yang menjadi waliku, penolongku di dunia ini dan di akhirat. Semua perjalanan ini engkau yang menolongku. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Doa terakhirnya orang setelah semua kenikmatan itu sudah, yang tersisa tinggal, ya Allah wafatkan aku sebagai muslim dan pertemukan aku dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita diberikan Allah husnul khotimah dan perjalanan Yusuf sesungguhnya.